Baik, sahabat-sahabat, mari kita sama-sama memulai majelis ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tidak ada daya dan kuasa kecuali Allah yang berikan. Sungguh kehidupan adalah sebuah nikmat yang luar biasa karena kita berjalan berenang di tengah samudra keajaiban di setiap saatnya. Seandainya Allah Ta'ala membukakan kesadaran itu, bahwa kadang dirasa sakit, ya, kadang dirasa sulit, ya, kadang merasa kesepian, kadang merasa terhimpit, gitu ya. Itu bagian dari kehidupan, karena kita manusia, kita punya perasaan. Rasulullah SAW pun menangis ketika cucunya tiada, gitu ya. We do not deny our feelings, gitu. Feelings, perasaan itu ada sebagai respon atas sesuatu. Yang penting kita tidak dikuasai oleh perasaan itu. Tidak dikuasai oleh kesedihan, tidak dibuat terpuruk oleh kesempitan, tidak dibuat lumpuh oleh penantian, sehingga seakan-akan putus asa gitu, menantikan rahmatnya. Kita belajar sejauh ini ya dalam forum kajian suluk online. Hari ini kita sudah masuk pertemuan ke-14 di tahun ini. Kita mencoba membuka perlahan-lahan, membaca dengan tartil bagaimana kisah seorang nabi besar, nabi terbesar Bani Israel ya, Musa alaihissalam itu, yang kisahnya banyak disebar dalam Al-Quran. Musa alaihissalam sebagai nabi yang paling banyak disebut namanya dalam Al-Quran. Karena kita harus mengimani ya, Al-Quran itu mukjizat terbesar. Setiap hurufnya bahkan adalah firman Allah Ta'ala. Setiap titiknya mengandung sebuah makna yang dalam, 7 lapis langit. Kita ingin berupaya agar Al-Quran itu dear gitu, menjadi hal yang sangat dekat buat kita. Tidak sekedar bacaan yang dibaca mengejar khatam di bulan Ramadan, tapi ayat-ayatnya itu menjadi pakaian buat kita, menghiasi diri kita. Contoh, ketika kita dihadapkan dengan situasi yang tidak menyenangkan dan kita ingin keluar dari itu, tentu ya, sebagai manusia, gitu, ingin keluar dari situasi seperti itu, dan kita mencari cara, kiri, kanan, depan, belakang, gimana caranya untuk bisa keluar dari situasi yang tidak menyenangkan itu. Tapi kemudian ketika takdir menggiring kita bahwa kita harus mendera situasi itu untuk sekian lama, di situ harusnya misalkan ayat Al-Quran yang berbunyi, bisa jadi yang kau anggap menyukai sesuatu gitu, bisa jadi kau menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu, dan bisa jadi kau membenci sesuatu sampai membenci gitu ya, padahal itu baik bagimu dan Allah Maha mengetahui gitu. Di situ kita ditempatkan dalam kondisi tidak berdaya sebenarnya. Jadi berserah diri aja. Nah, itu bedanya orang yang beriman, yang punya Allah dan tidak punya Allah. Agar jangan Allah itu hanya dijadikan lip service, Allahu Akbar gitu ya, kita setiap hari sholat, tapi apakah dia benar-benar besar maknanya buat kita? Apakah dia yang benar-benar lebih kita takuti, atau kehidupan ini yang lebih kita takuti? Kehilangan teman yang lebih kita takuti? Kehilangan seorang yang kita cintai lebih membuat kita ambruk dibanding Allah ada di mana di hati kita? Nah, suluk adalah jalan menuju Allah, taubat masalahnya. Nggak bisa setengah-setengah. Allah tuh zat yang maha pencemburu, dia yang selalu melihat, kalau misalkan seseorang, ya Allah aku puasa ya, untukmu juga sekalian buat diet gitu. Terus kata Allah, ya udah buat dietmu saja gitu. Karena dikatakan ada yang berjihad fisabilillah katanya gitu. Ini untukmu ya Allah dan demi negaraku gitu. Ya udah buat negaramu saja. Itu makna ikhlas, itu yang tidak mudah, itu yang sampai
Rasulullah bertanya pada Jibril alaihissalam, Jibril alaihissalam pun tidak bisa menjawab, dan akhirnya cuma dikatakan, apa itu ikhlas? Itu rahasia antara Allah dan hambanya. Saking tak bisa didefinisikan, saking itu sesuatu yang halus. Tapi ruh keikhlasan itu yang membuat amal-amal kita jadi berbeda. Itu yang membuat kita menjadi berbeda juga dalam menyikapi kehidupan. Nah, kita sudah sejauh ini dengan pasang surut dalam kehidupan, sudah menempuh banyak hal, seringkali terjebak oleh ya namanya khilaf ya, mungkin berkata salah, mungkin melepas amarah yang seharusnya tidak seperti itu, mungkin berbuat sesuatu kekejian, zina, dan lain sebagainya. Itu bagian dari hal yang Allah perjalankan. It's done. Kalau sudah terjadi, it's done. Bagaimanapun ada izin Allah di situ. Dalam arti ketika kita diputarkan pada sebuah episode harus ya tergelincir ya, ada sesuatu yang harus kita pelajari. Kita sudah belajar tentang Bani Israel ya. Itu kita banget. Bani Israel yang terperangkap di negeri Mesir, terus dibawa keluar oleh Rasulnya. Itu kita yang harus keluar dari comfort zone, yang kita yang nggak mau susah gitu ya. Kita yang lebih memilih hidup dalam kehidupan palsu tapi nyaman dalam tanda kutip dibanding pontang-panting berjihad mencari jati diri. Kadang harus trial and error. Ya, dan itu menakutkan memang. Tapi di jalan pun kemudian masih ada ujian. Apa yang terjadi pada Bani Israel? Dia kembali terjerumus kepada penyembahan patung sapi anak itu ya, patung anak sapi emas. Dan itu dikatakan emasnya dari mana? Lawang mereka lagi ngungsi, ya mereka bawa dari negeri Mesir. Karena kalau ngungsi kan, ayo kita kabur, itu mereka akan ngambil hal-hal yang mereka pikir berharga. Nah itu emas-emasnya diambil. Jadi orang-orang kaya tuh diantaranya Bani Israel itu punya simpanan emas-emas. Itu juga message buat kita, pesan. Kalau kita masih membawa waham lama dari negeri Mesir, masih bawa benda-benda dari negeri Mesir, benda-benda yang berupa waham kenyamanan, yang enak tuh begini, yang comfort tuh begini. Di suatu etape di perjalanan kita, itu yang akan melemahkan. Karena kita akan cenderung memuja itu. Coba dulu ya, dulu tuh aku enak, gitu jadi pikirannya terracuni oleh itu. Begitu menyadari bahwa perjalanan untuk menuju the promised land itu harus melalui jalan yang berliku, kadang beberapa kali terancam oleh kematian, dikejar bala tentara Firaun dengan senjatanya, udah bakal dibantai itu kalau sampai mereka ketemu. Kemudian tapi Allah kan selalu menolong. Keajaibannya muncul. Nah, jadi kadang yang kita suka menyebabkan keajaiban itu tertahan dalam hidup kita adalah karena kita sebenarnya tidak sungguh-sungguh berserah diri kepadanya. Ya, berserah diri 30% sama dia, berdoa, tapi masih ngandelin siapa tahu dia nolong. Hatinya masih bertumbuh pada yang lain sebenarnya. Maka adalah sebuah rahmat Allah Ta'ala ketika kita ditempatkan dalam situasi yang orang udah nggak ada yang nolong, ya, telepon sana sini nggak ada yang bisa tolong gitu, terus kita menjerit kepada Allah Ta'ala. Itu adalah saat atau hari Tuhan di mana dia ingin memperkenalkan dirinya. Nih ya, saya kasih situasi gitu, nggak ada yang bisa nolong kan, makhluk, tidak ada makhluk satupun yang bisa nolong, tapi aku akan menurunkan pertolongan padamu. Ketika itu, ketika kemudian terbuka, kita menjadi paham bahwa dia tidak ada sebab akibatnya dari mana. Di situ kemudian kita, ketakjuban kita akan makin meningkat. Tapi kalau orangnya juga diberi hidayah oleh Allah Ta'ala ya, kalau enggak dia akan selalu pikirannya bilang, oh ini kan kebetulan. Allahnya jadi hilang gitu. Jadi memang tidak mudah ya. Buat pencari Allah sebenarnya tidak perlu keajaiban.
lihat umat Muhammad SAW, nggak perlu laut dibukain gitu, boeng gitu ya, nggak perlu gunung diangkat. Di zaman Bani Israel tuh luar biasa keajaibannya. Laut dibelah, gunung diangkat perjanjian. Mana sawah turun, aneh, pagi-pagi turun roti, coba bayangin, dari langit dilempar burung-burung, aneh itu. Jadi hidup mereka sangat mewah, penuh dengan keajaiban, and yet membangkang terus. Para sahabat Rasulullah tidak disuguhi oleh keajaiban secara fisik, tapi iman itu memang, makanya dalam Al-Quran dikatakan walaupun kami turunkan malaikat langsung dari langit gitu ya, orang seluruh warga dunia melihat malaikat turun gitu, so grandeur. Apakah akan semua beriman? Belum tentu. Yang memang hatinya membangkang akan selalu punya reason gitu. Oh, itu kan fenomena alam atau apa dan lain sebagainya. Atau kata Al-Quran, kalau kami bangkitkan orang yang mati dari kubur gitu, dikasih demonstrasi, divideoin, diputar viral sedunia, mungkin diunduh ratusan juta kali, apakah yang lihat akan beriman? Belum tentu. Jadi perkara iman, sahabat-sahabat, itu adalah sebuah perkara yang sangat delicate, hanya diberikan kepada orang-orang yang mencari Allah Ta'ala, dan Allah Maha tahu mana yang mencarinya. Nah, karena ini masih dalam bulan Ramadan, bagaimanapun seruannya, auzubillahiminasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi yang dipanggil orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Kami tetapkan untukmu saum. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, ujung-ujungnya adalah la'allakum tattaqun, supaya engkau bertakwa. Jadi modalnya adalah iman. Orang tidak mungkin diberi nur iman kecuali dia punya rasa rindu sama Allah Ta'ala. Dia mencari dia, Allah Ta'ala. Dia mulai bosen dengan dunia. Dia mulai kurang gairah lah. Dunia itu ya seadanya aja. Bukan berarti menelantarkannya, tapi dia udah mulai mencari sesuatu yang lebih hakiki. Udah mikirnya tentang akhirat. Bukan berarti kemudian etos kerjanya menjadi menurun, justru makin meningkat. Karena dia tahu, siapa tahu hari ini terakhir, maka ini adalah kesempatan untukku untuk mau bekal di alam sana. Kesempatan untukku setiap nafas ini untuk supaya aku ketika kembali kepadanya dia tertawa, tersenyum menyambutku. Begitu setiap hari yang dia pompakan. Maka ketika dia menghadapi sebuah masalah, hal yang tidak mengenakan, dia ingat itu. Jadi dia lihat apa yang Allah ingin aku respon. Jadi bagaimana respon terbaik yang agar Allah senang. Jadi selalu gitu, Allah, Allah, Allah di mana-mana. Gitu ya. Jadi jangan putus asa atas rahmat Allah. Rahmat Allah itu sangat luas gitu, dikatakan nanti kita akan lihat ya hari ini tentang rahmat Allah Ta'ala, karena kita bicara kaum Bani Israel yang berkali-kali bengal banget. Toh dikasih kesempatan lagi, dikasih nabi baru, dikasih wah luar biasa. Ini menggambarkan orang ya, sebandel apapun, selama dia masih hidup dan dikasih kesempatan bertobat, Allah bukakan jalan, selalu. Kalau Rumi itu bilang gini, come whoever you are. Datanglah sini, siapapun kamu, wanderer, orang yang sedang mencari, worshipper, mungkin penyembah berhala gitu ya, pecinta Allah, ataupun yang sedang kecewa sama Tuhan. Doesn't matter. Dia bilang, ours is not a caravan of despair. Jadi jamaah kami itu, perkumpulan kami itu, persaudaraan kita itu bukan kumpulan orang-orang yang putus asa. Datanglah. Bahkan jika kau telah menyalahi janjimu ribuan kali. Karena kita kan selalu bilang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam sholat. Hanya kepada Engkau kami menyembah. Hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Begitu ada masalah, yang disembah
sembahan itu ya, sesuatu yang menguasai kita, itu yang kita sembah. Sehari-hari ngomongnya iya karena budu, iya karena stain. Allah tahu, padahal yang lebih menguasai dia itu harga dirinya. Yang lebih menguasai dia hawa nafsunya. Yang dia lebih menguasai dia adalah pandangan di mata orang. Itu sangat bikin dia bergairah, tapi kalau sampai kehilangan dia terpuruk banget. Jadi dia sangat care apa kata orang. Berapa banyak followers gitu ya. Dia makan dari situ. Ya, posting sosial media bukan berarti tidak boleh, tapi ketika kita dikuasai oleh itu jadi berhala buat kita sebenarnya tanpa kita sadar. Nah, we broke our vow thousands, millions of times. Kita tanpa tidak sadar yang melanggar janji kita ribuan kali, jutaan kali. Ketika kita selalu bilang iya karena budu, ya karena stain. Jadi saya tercekat gitu kalau baca itu. Aduh, ya Allah. Tahu kondisi diri, banyak hal yang masih menguasai, tapi gimana lagi? Tapi saya ingin belajar seperti itu. Setidaknya bilang iya karena budu, iya karena stain, sambil menunduk, sambil menangis, istighfar setelah itu. Dan Allah selalu bilang datang, datang, datang. Dalam bukunya Ibnu Arabi itu bilang begini, seseorang hamba ya, seseorang yang kalau menyeru nama Allah dengan hati yang butuh dia, ya kadang kita kalau lagi, biasanya itu tuh kalau lagi punya masalah tuh nyebut Allah tuh dalam ya Allah, sampai nangis gitu. Kalau lagi senang-senang biasanya lupa, atau nyebut dia ya hambar, ya Allah, ya Allah, ya Allah gitu. Tapi begitu kita dalam keadaan tersempit, makanya butuh disempitkan dalam kehidupan tuh untuk merasakan itu. Kita manggilnya kan ya Allah, aku butuh. Nah, begitu in every single calling, katanya di setiap seruanmu ya Allah, Allah menjawab labaik. Aku datang padamu. Dia ada teman duduk yang selalu menjawab seiring dengan keterbukaan hati kita. Kalau kita benar-benar memanggil dia, hatinya yang memanggil, tidak hanya lisannya, dia datang. Nah, sahabat-sahabat, kedatangannya, kita tidak bicarakan zat Allah. Allah tuh, jadi ada aspek lahir, ada aspek batin, ada aspek ruh, so complicated ya, so kompleks gitu maksudnya. Kedatangan kuasanya saja ya, itu menghangatkan hati dan meninggalkan jejak di dalam jiwa kita. Kalau jiwanya bercahaya, makin bercahaya, dia akan menjejak di fisik. Di raut muka, pancaran mata. Makanya ahli zikir, ahli munajat, itu beda, nanti dia akan punya ruh sendiri, dia akan punya kekuasaan sendiri, kan dia sering menyeru Allah, kuasanya datang, karena dia akan datang. Itu hukumnya, itu dia tidak pernah menyalahi janji. Jadi yang mencegah kita datang tuh tergantung kitanya, kita manggilnya asal-asalan, ya dia juga nggak terpanggil. Begitu kita panggil dengan ya Allah, jadi kita betul-betul harus mengondisikan hati kita ketika betul-betul ingin berzikir kepadanya. Karena begitu kita zikir dengan sebaik-baik, zikron kasiro, itu yang akan memancing warid, pemberiannya. Dipancing dengan wirid, warid. Ya, itu istilah dalam suluk. Gini tentang rahmatnya ya, Rasulullah SAW bersabda begini. Sesungguhnya Allah Ta'ala setelah selesai menciptakan langit dan bumi, ya dalam 6 masa itu, sebuah penciptaan yang krusial. Setelah itu, dia menuliskan satu kitab yang diletakkan di sisinya, jadi dekat sekali, bahkan di atas arsy. Isinya adalah, sesungguhnya rahmatku mengalahkan amarahku. Itu. Jadi, tahu bahwa manusia punya potensi lemah, punya potensi tersesat, punya potensi jatuh. Jadi sudah diwanti-wanti dari Allah, sesungguhnya rahmatku mengalahkan amarahku.
Itu yang harus membuat kita, aduh ya teh kok sudah bertahun-tahun belajar begini masih terjebak lagi, kok susah ya teh, biar sabar. Ya jangan putus asa, memang sulit kalau Allah tidak bantu, makanya kita kan minta rahmatnya. Jadi gitu, jadi kita selalu semua itu ada sulit, sahabat-sahabat. Semua hal akan jadi sulit selama Allah tidak turun tangan sebenarnya. Dan kita selalu cari cara pontang-panting sana sini sana seumur hidup ingin menyelesaikan masalah, padahal namanya masalah nggak akan pernah habis. Salah sih strateginya. Horizontal, kita strateginya vertikal. Ya Allah, ngadap dulu ke atas, setelah itu nanti dia akan berikan ilham, ikhtiarnya di mana gitu. Nah, itu akan jauh berbeda dibandingkan kita udah panik duluan. Allahnya hilang. Kalau kita ngadep ke Allah dulu, kemudian segenap upaya kita itu sudah bismillah gitu. Sudah Allah setidaknya kita sudah ijab kabul sama Allah Ta'ala. Perkara misalkan gagal ya dalam pandangan kita, berarti kita harus menerima itu sebagai sebuah pengaturannya. Kan kita tidak paham. Kan kita pengennya mengetuk pintu itu, pengen pintu itu yang dibuka gitu, pengen solusinya dari situ. Kata Allah, mungkin ada hal lain. Kadang-kadang kalau kata Rumi bilang, engkau demikian kekeh gitu, demikian bersikeras mengetuk pintu itu, padahal pintu yang dibuka yang lain. Nah, kadang dalam hidup kita tuh begitu. Terlalu bersikeras, harus begini, harus nikah di tahun ini, harus menikah dengan dia. Masih kata Allah, belum tentu. Nah, kayak gitu-gitu, suluk tuh membawa kita kepada harus open up ya dalam kehidupan. Open up for every possibility. Karena kalau kita sudah kekeh, ya, bersikeras, ini yang paling baik buatku, di titik itu kita sudah jadi Fir'aun. Dalam arti, dia merasa, kan Fir'aun tuh gini, aku Tuhan semesta alam. Kita nggak berani ngomong Tuhan semesta alam. Tapi perilakunya mengatakan, pokoknya ini yang terbaik buatku. Itu kan, sama aja sebenarnya. Kita mendikte Tuhan, pokoknya aku pengen yang itu lah. Kok kata Tuhan, kok tahu apa gitu, harusnya terbuka. Ya Allah, kalau memang ini terbaik, nah itu kan harus kasih margin di situ. Nah, bicara tentang rahmat, mari kita lihat ayatnya. Surat Al-A'raf 156. Ini kelanjutan dari ayat yang kita bicarakan minggu lalu, di mana ketika Musa alaihissalam memilih 70 orang dari kaumnya. Ini setelah episode penyembahan patung anak sapi emas ya. Jadi prosesnya bertaubat kan. Kita lihat ya. Ini di sini tercantum, kan kita meminta rahmat. Sesungguhnya rahmatku, kata Allah Ta'ala sini ya, mengalahkan amarahku. Tapi siapa orang yang diberi rahmat? Ini ada di sini. Jadi ini kaitannya dengan cerita Musa dan kaumnya sebenarnya. Kita baca. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia dan di akhirat. Nah, ini kelanjutan dari doa Musa alaihissalam. Sesungguhnya kami bertaubat kepada Engkau. Lalu Allah Ta'ala berfirman, siksaku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki. Dan rahmatku, ya, warahmati, meliputi segala sesuatu. Wasi'at kulla syai'in. Akan aku tetapkan, tetapkan, ini pakai akal kata kataba, sama dengan kutiba alaikumusiyam, kutiba alaikumul qital gitu ya. Fasa'ak tubuha. Jadi aku tuliskan gitu, aku tetapkan rahmatku. Jadi itu kewajiban. Kalau rahmat itu turun kepada siapa? Bagi, ya, ini penting bagi orang-orang yang bertakwa, menunaikan zakat, serta orang-orang yang beriman pada ayat-ayat kami, gitu. Jadi ketika Allah Ta'ala punya satu kitab di atas ars yang menyatakan rahmatku, sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku atau mendahului amarahku, tapi rahmat itu diberikan kepada siapa? Pada orang-orang yang bertakwa, zakat, dan beriman pada ayat-ayat kami. Ini sangat relevan dengan saum yang kita setengah lakukan di bulan Ramadan ini. Kalau dalam buku Mysteries of Fasting-nya Ibnu Arabi, Ramadan itu katanya salah satu
satu asma Allah. Luar biasa ya. Jadi kita bilang Ramadan ini spesial nih bulan spesial banget. Jadi kalau kita pasti semua sahabat-sahabat ya punya satu pertanyaan yang paling mengganjal, satu permasalahan yang urutannya nomor satu tuh dalam kehidupan kita. Dalam arti dia demikian mengkonsumsi ya, consuming our time, our effort gitu ya, sangat menyita perasaan kita gitu. Apa itu setiap orang pasti punya. Kalau di list gitu ya, mana masalah yang kita paling banyak butuh pertolongan. Kalau mau lihat keajaiban bulan Ramadan dan merasakan, fokus di situ doanya. Jadi setiap kali taraweh gitu ya, setiap kali sholat sunnah, setiap kali sholat, itu gini ya, kalau fokus, nanti kita akan lihat jalan keluarnya. Nanti tunggu, di 10 malam terakhir, ada malam-malam qadar. Malam-malam qadar itu ada ketetapan-ketetapan diturunkan. Pasti yang berkaitan dengan diri masing-masing orang, secara spesifik. Nah, kenapa kita ngelis berbagai hal yang kita menjadi pikiran buat kita? Karena kita butuh rahmatnya di situ. Kalau ingin membuktikan bulan Ramadan itu beda dari yang lain dengan saumnya, jadi jangan sampai Ramadan lewat gitu-gitu aja gitu. Sibuk nyari kue, sibuk nyari parcel, at the end of the Ramadan, justru malam qadarnya hilang. Dan kita sibuk lagi bikin tumpeng, bukan berarti nggak boleh ya, bikin parcel, boleh, asal nggak menyita waktu lain. Jadi itu bukan yang harus diprioritaskan sebenarnya. Karena kita betul-betul untuk mencapai fitrah, hari Idul Fitri, itu harus membayar dengan sesuatu yang besar. Karena taruhannya nih hidup kita gitu. Taruhannya adalah keselamatan kita ketika kita kembali ke alam sana melalui gerbang kematian. Saya selamat nggak? Allah happy nggak menerima saya? Or did I do everything that I should do gitu? Sudah saya lakukan semua amanahnya atau belum? Nah, gimana kita bisa tahu sudah melakukan kecuali amanahnya pun belum kita identifikasi ya? Kan repot. Itu seperti orang yang belum ngerjain PR terus sudah masuk sekolah pasti gelagapan gitu. Nggak akan mutmainah, nggak akan tenang karena tahu belum siap gitu. Orang yang belum siap mati kan begitu, gelagapan ketika syakaratul mautnya juga sakit, nauzubillahi dalam arti ya kita mau mengubah masa depan kita sahabat-sahabat dimulai dari hari ini. Dan sebenarnya semuanya it's already given. Jalan yang Allah bukakan untuk kita sejak kita lahir di dunia ini, lahir dari orang tua yang mana, takdir yang melingkupi apa, itulah yang harus kita baca. Seperti ayat pertama mengatakan Iqra. Jadi mari kita kontemplasi lagi tentang apa makna takwa. Kita lengkapi ya untuk melengkapi khazanah kita dengan takwa. Gimana sih takwa itu? Ada suatu dialog antara Musa alaihissalam dengan Allah Ta'ala. Dialognya panjang, tapi saya mau capture di sini karena beliau bertanya, siapa hambamu yang paling bertakwa? Kata Allah Ta'ala, yang banyak berzikir dan tidak lupa. Ya, tidak lupa itu berkaitan dengan karena dia banyak berzikir, dia tidak lupa Allah di balik itu. Zikir itu tidak sekedar subhanallah lisannya. Ketika kita lihat, misalkan kita hilang sesuatu ya, kita berzikir di situ. Kemudian hati kita bilang, ya itu kan semua punya Allah. Itu kita sedang berzikir tuh. Ketika kita sempit, kok nggak ada pelanggan ya, sepi nih jualan. Tapi dalam hati, kan Allah yang ngasih rezeki. Tunggu aja nanti pasti ada. Kita sedang berzikir di situ. Semua hal ketika kita mengingat Dia itu zikir. Kata An-Nifari dalam kitabnya Allah Ta'ala berfirman, hambaku yang menyerahkan semua hal kepadaku gitu. Itu hamba yang disebut hamba yang dipercaya, adalah hamba yang menyerahkan semua hal. Dipercaya, dia tidak lupa bahwa Allah di balik itu semua. Jadi kira-kira kalau orang takwa tuh gini ya, kalau ada orang nyebelin banget ya, you name it. Ya, sudah setua ini kita menghadapi berbagai orang yang nyebelin ya kan.
telepon ngomong begini ya, atau yang nipu, ada aja, yang memfitnah, ya kan? Apalah melakukan kerusakan pada kita. Seringkali kalau ada konflik di dunia ini, kita cenderung nunjuk tangan orang lain, cari kambing hitam. Gara-gara dia aku begini. Gara-gara dia tuh rumah tanggaku begini. Gara-gara dia karirku begini. Gara-gara dia anakku begini. Terus dia. Lupa bahwa kalau Allah tidak izinkan si dia itu nggak akan bisa bergerak. Orang yang takwa, nah ini membangun ketakwaan sih, soalnya Ramadan ini, kalau kita takwanya pengen meningkat, jangan lupa di balik daun yang jatuh, di balik orang yang ngirim WhatsApp, di balik orang yang say hello, di balik nyamuk yang menggigit, di balik virus yang tiba-tiba masuk tubuh kita dan membuat kita sakit, ada izin Allah di situ. Allah mengizinkan. Dulu zaman corona, walaupun wah jutaan orang, ada juga yang nggak kena misalkan. Kok bisa ya gitu? Emang-emang yang harus keluar karena kalau nggak ada jualan dia nggak bisa makan gitu. Diselamatkan, bisa juga. Virus kan makhluknya, atau Allah bilang jangan masuk. Walaupun ikhtiar ada, gitu. Tapi kita suka lupa ya bahwa di balik itu ada Allah. Di balik resesi, you name it lah, gejolak politik sana sini, gagal ini, gagal itu, terus kita gara-gara dia, terus aja begitu. Lupa berhenti dulu, tantar, kenapa Allah izinkan begini? Gerakannya kok jadi gini ya? Gitu harusnya. Jadi takwa itu tidak lupa sama Allah, banyak berzikir. Itu hamba yang paling bertakwa. Jadi ini kontemplasi buat kita juga. Ramadan ini melatih kita untuk meningkatkan takwa. Supaya selepas Ramadan terus jadi levelnya meningkat. Jangan selepas Ramadan jadi balik lagi kayak dulu. Jadi ini medan latihannya tidak berfungsi transformatif, harusnya jadi transformatif buat kita. Ahwalnya tuh jadi meningkat gitu ya. Itu. Nah, saya bagi-bagi ini kemarin lagi baca buku Mysteries of Fasting. Jadi karena berkaitan dengan Ramadan ya, saum. Jadi ini saum ini memang ibadah yang spesial ya. Allah katakan semua amal ibadah untuk hambaku. Silakan ambil sholat ya, semua silakan buat engkau. Tapi cuma ada satu yang dia klaim, ini buatku ya. Itu menarik gitu. Hah? Buatmu. Yang lapar siapa? Kita. Yang nggak makan, nggak minum, tidak semua. Tapi dia mengklaim itu buatku. Itu wow, itu something big. Kalau kita mau merenungkan, apa yang beda? Apa yang beda saum dari yang lain? Nah, ini penjelasan Syekhul Akbar Ibnu Arabi mencengangkan ya. Jadi beliau nulis ada satu magnum opus namanya Futuhat Makkiyah, 10.000 halaman. 10.000 halaman. Itu disebutkan like ensiklopedia Islam. You can find anything there gitu, tentang penjelasan apapun dalam syariat, tentang hijab, tentang saum, tentang haji, whatever gitu. Di Indonesia sudah ada, alhamdulillah, Mas Harun Roshid ya sudah menerjemahkan. Dikatakan begini, saum itu apa yang berbeda dari ibadah yang lain? Kalau ibadah yang lain, sahabat-sahabat, syahadat misalkan, kalau pilar Islam ya, kita mengucapkan sesuatu. Sholat, kita mengerjakan sesuatu. Zakat, mengeluarkan sesuatu. Haji apalagi? Ngeluarin duit, capek, tenaga. Puasa, it is the act of not doing. Yang kita lakukan di saum adalah tidak makan. Sesuatu hal yang bukan haram ya, tapi di saat itu jangan makan dulu. Boleh makan nanti, habis maghrib. Jadi kita menahan diri. The act of doing nothing. Nggak makan, nggak minum. Bahkan dikatakan kalau menghadapi orang yang marah-marah gitu ya, katakan aku saum. Kayaknya kata-kata itu biasa banget, tapi itu sebuah
ada kunci yang dalam di mana kita ada di situ. Sebenarnya saum ini, kalau orang yang saum secara hakikat, ini kan saum fisik yang kita lakukan. Kalau mau to the next level, itu fast from phenomenal being. Si jiwanya puasa dari hal-hal benda-benda materi. Dan puasa seperti itu seumur hidup. Buat jiwa, dia nggak boleh mencintai sesuatu selain Allah. Puasa di situ. Dia nggak boleh mengizinkan kecintaan kepada makhluknya lebih besar atau nongkrong di selasar-selasar hati. Nggak boleh, karena itu baitullah, hati itu untuk Allah. Bukan baitul makhluk. Nggak bisa, nggak mau. Nanti Allah tidak turun di situ, nggak bisa. Makanya ketika Futuh Makkah yang dilakukan dulu, Rasulullah itu berhala-berhala dibersihin dari dalam. Nggak boleh ada apa-apa. Makanya desain masjid itu nggak ada bangku, nggak ada apa, just empty. Kasih aja sajadah, kasih karpet, empty. Itu. Jadi dengan meniadakan itu, kita biasa the act of doing nothing. Kan kita tuh selalu doing something gitu loh biasanya. Punya to-do list, what to do. Nah, di saum tuh belajar diam, observe. Di situ kadang kita bisa mendengar, melihat sesuatu yang luput dari ketika kita selalu sibuk of doing something. Ya. Jadi tidak ada, there's nothing like the fast. Tidak ada yang serupa dengan saum gitu. Nah, karena ini dekat dengan Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Kenapa ibadah lain itu bolehlah buat umat, buat hambanya, tapi saum buatku. Aku laisa kamitslihi syai'un. Saum itu ada kemiripan, tidak ada ibadah seperti ini. Allah laisa kamitslihi syai'un. Jadi dia seperti itulah. Ya, untuk lebih menghayati saum kita. Jadi memaknai ketika kita menahan lapar, menahan haus, ya ini untukmu, ya Allah, ini untukmu, ya Allah. Rasanya tidak ada hal yang lebih membahagiakan ketika dia mengambil itu ya, persembahan kita. Sholat kita belum tentu tuh diambil, apalagi kurang khusyuk gitu ya. Zakat, infak, wah bercampur ria. Ibadah yang lain, mengerjakan sebuah kekaryaan itu pun bercampur ujub. Kalau sahabat-sahabat ingat di satu episode kita sudah membahas tentang 7 lapis langit dengan 7 malaikat penjaga langit. Gimana susahnya satu amal naik. Ini saum katanya untukku. Makanya bagi orang yang berpuasa, kata Rasulullah, ada 2 kebahagiaan. Ini udah sering didengar hadisnya. Tapi kalau direnungkan, dahsyat. Kenapa kebahagiaan ketika berbuka equal dengan kebahagiaan ketika bertemu dengan Robnya? Nah, di situ kita bertafakur tuh. Orang saum ketika berbuka, kan kita ya, kok kebahagiaan berbuka tuh minum aja udah yang wow, bener nggak sih? Apalagi kalau kita udah hampir 20 jam saumnya gitu di musim panas, 1 teguk air tuh, waduh. Kalau kita zoom in ya, slow motion di situ, sahabat-sahabat. Orang yang tengah berbuka, dia menegukkan air ke dalam mulutnya, menunggu waktu azan. Ya. Jadi kalau kita lihat episode itu, penggal itu slow motion, betul-betul patuh kan. Saya ingat dulu waktu maghrib tuh, nunggu 5 menit tuh waktu yang lama, padahal udah seharian enggak. 5 menit terakhir itu yang paling berat. kapan begitu beduk azan, baru beduk belum azan udah wah. Jadi kebahagiaan itu adalah ketika kita menahan diri ya seharian penuh, tapi kita berbuka pun dengan perintahnya, saking nunggu azan. Itu makanya wah, saum, there's nothing like saum. Jadi itu mirip-mirip icip-icip dengan kebahagiaan ketika akan bertemu dengannya. Semua ditahan ya. Di alam ini kita nggak bisa melihat dia. Musa alaihissalam pernah mencoba itu.
diabadikan dalam Al-Quran. Aku ingin melihatmu. Baru malaikatnya turun, gunung aja pecah berhamburan. Dan dia pun pingsan, dikatakan gitu. Mata ini tidak bisa melihatnya di sini. Makanya kata Rasulullah, nanti engkau akan melihat Allah Ta'ala seperti engkau melihat bulan purnama. Di sini itu kita baru melihat hilal sedikit. Sabar, nanti Allah sudah berjanji dalam Al-Quran, semua orang akan ketemu. Masalahnya, kalau ketemu dia mau ngomong apa? Yang ada malu dulu ya kan, karena semua diomongin semua nih. Sebelum ketemu dia kan ada padang mahsyar, semua diaudit hidup kita. Kenapa tanggal sekian, jam sekian pergi ke sana? Kenapa nggak ke sini? Kan ada dua pilihan. Kenapa kamu pilih yang itu? Kenapa ketika aku memberikan kamu uang segini, kamu belanja ini ke sana? Waduh, auditnya bikin. Ya, makanya kata Rasulullah, ingat akan hari itu, kita udah berlindung kepada Allah Ta'ala, murka Allah Ta'ala. Hadisnya panjang, tapi ini bicara tentang sedekah, sahabat-sahabat. Mumpung Ramadan ya, banyak-banyak sedekah. Itu adalah pelindung dari api neraka. Pelindung dari murka Allah Ta'ala. Ini berkaitan dengan rahmat. Karena kita bersedekah, kita mencoba merahmati semesta. Dan sedekah itu tidak mesti dengan uang. Kalau punya uang lebih, by all means do that, gitu ya. Tapi kadang membantu, nih RT nih bersihin lingkungan. Tuh kan Solokan kotor banget, saya sedekah tenaga gitu. Sedekah takjil buat ibu-ibu, masakin orang dan lain sebagainya. Jangan hilangkan satu hari kecuali kita berbuat kebajikan, sedikit apapun. Ya, itu kira-kira pesan hari ini. So it's time to share your experience ya, your sides. Gimana nih hari ini topiknya? Apa yang sahabat-sahabat bisa ambil hari ini? Anyone wants to share? Silakan langsung di unmute aja atau boleh kirim pesan ke chat ya. Silakan sahabat-sahabat. Bulan Ramadan. Ya, dikatakan memang bulan pembakaran katanya. Jadi memang dia akan membakar semua keterkaitan kita. Dimulai dengan keterkaitan, kemelekatan kita sama makanan. Dan kita sama makanan tuh, sehari 3 kali mesti gitu. Mesti pakai makanan yang itu dimulai dipotong-potong. Seharian nggak makan, nggak minum, tidak berhubungan suami istri gitu ya. But more than that, itu kan puasanya yang fisik, si jiwa harus apa gitu. Nah itu serunya, nanti selama bulan Ramadan mesti ada yang muji tuh. Nah di situ kita harus beda responnya. Aku lagi saum nih, harus berbeda. Harus lebih sabar, lebih pemaaf, ya, lebih bijak lah menghadapi semua. Pelan-pelan ya, naik biar di-upgrade gitu. Walau alam. Silakan Mbak Ade, Mbak Dia, Bu Eli, Mbak Tini. Apa perenungannya nih hari ini tentang rahmatnya, apa yang kita sudah diskusikan terakhir? Ya, ada yang mau share? Silakan Mbak Dia, langsung di-unmute aja. Ya, Assalamualaikum Teh Tessa. Waalaikumsalam. Mohon maaf ya Teh, off cam nggak apa-apa ya. Ya, ya di Ramadan kali ini tuh saya ngerasa Allah sayang banget gitu ya Teh. Nah ngerasa lagi ada permohonan khusus buat khusus anak gitu ya Teh. Yang waktu itu ini permohonannya kan anak gitu. Ibu mama tolong doain kakak gitu. Kakak kan kebetulan belum waktunya, belum haid gitu. Sementara teman-teman sekolahnya tuh udah haid, terus dia udah sempat ke dokter, terus udah misalkan untuk periksa ini, periksa itu gitu ya. Terus saya cuma bilang sama kakak aku itu gini, Kak, ini kan bentar lagi bulan Ramadan, tunggu dulu aja ya. Di awal Ramadan saya cuma bilang, kakak bermohon yang sungguh-sungguh, nanti insya Allah dikabulkan gitu. Mama juga berdoa khususan kakak kan pengennya itu ya.
Ya udah, terus ditunggulah teh, waktu itu kebetulan anaknya pesantren Ramadan gitu ceritanya, terus dia pergi hari Jumat. Terus dalam dalam sholat saya gitu selama bulan Ramadan ini, saya mengkhususkan untuk meminta itu sama Allah gitu. Terus nggak tahu gimana abis sholat subuh gitu tuh, saya bener-bener habis sholat, bener lagi habis doa itu nyebutin namanya, bintinya pengen ini gitu, kalau bisa spesifik gitu mintanya gitu teh. Kak, ini anak saya pengen ini ya Allah, tolong diberi gitu, tapi sesuai waktumu gitu, dalam keadaan sehat. Kita kan sebagai manusia cuma bisa berusaha. Terus nggak selesai sholat subuh, masih dalam keadaan mengangkat tangan gitu, terus tiba-tiba asisten gitu bilang, ibu ada telepon dari kakak gitu, karena kan kebetulan ada free time pegang telepon gitu teh, di waktu gitu. Terus si aku bilang, mama aku haid alhamdulillah gitu. Itu rasanya Masya Allah. nangis teteh. Terus saya sampai, kakak yang bener gitu, yang ada di depan saya tuh, ya Allah, jadi saya barusan nyebut gitu. Terus oh berarti engkau tuh mendengar ya, maha mendengar, saya sampai yang nangis gitu. Terus sampai yang kakak cuma bilang, mama kenapa, enggak apa-apa kak, mama cuma ngerasa, oh ya Allah sayang banget ya. Dan apa tuh satu lagi menunjukkan sama kita kalau kita bersungguh-sungguh memohon dan yakin bahwa Allah mengabulkan tuh, insya Allah dapat gitu ya teh. Walaupun mungkin emang kalau teteh bilang ya, kalau kita memikirkan ya emang udah waktunya aja dapat gitu kan ya, kalau misalnya yang nggak yakin. Tapi saya ngerasanya, wah ya Allah, terima kasih engkau mendengar gitu. Itu yang buat saya yang wah, luar biasa. Satu gitu yang nggak menunjukkan bahwa kalau kita bersungguh-sungguh memohon, ya insya Allah kalau memang udah jalannya didapat, dan rasanya tuh seneng banget waktu pas itu dikabulkan. Itu dari hal yang kecil ya teh, yang mohon itu cuma yang seperti itu gitu. Buat saya tuh itu luar biasa gitu. Apalagi kalau kita mungkin memohon yang lain ya, rasanya saya juga habis doa itu rasa ngerasa malu, aduh kok rasanya memohonnya ke duniawian banget gitu. Sementara kan sebenarnya harusnya kita memohon yang lebih, pasti Allah dengar gitu. Untuk yang sekecil ini aja tuh Allah mendengar dan mengabulkan. Mungkin itu teh hikmah di Ramadan Iya, gitu. Terus iya, saya ngerasanya alhamdulillah. mengingatkan bahwa ya udah teruslah bersungguh-sungguh berdoa, memohon gitu, apapun insya Allah didengar, insya Allah dirahmati. Dan itu rasanya itu teh kayak ngerasa, wah aku melihat ya Allah, yang kau mendengar gitu. Itu saya ngerasa kayak gimana sih kok abis dipeluk gitu teh, ya kayak gitulah Iya, rasanya ya ada begitu. sebuah kehangatan ya itu. Iya, Nah, terus sampai kakak pas ada kakak pulang gitu hari Senin, mama kenapa itu nangis, aku sampai dikomentarin sama teman-teman, kok mamanya nangis banget ya sampai segitunya, kenapa sih pak gitu. Terus kakak nanya kan ke saya gitu, iya mama cuma ngerasa mama tuh beneran habis nyebut pengen ini, terus kayak kakak telepon tuh dapat sesuatu yang mama pengen tuh luar biasa, itu aja sih. Itu teh makasih. Mungkin ya mohon maaf Alhamdulillah. kalau misalnya ceritanya ya cuma sekecil itu, Nah, tapi rasanya tuh nggak buat ada saya yang kecil ya. Saya pikir semua, seperti saya bilang, semua itu medan keajaiban. We live in a miraculous world. Tapi iya kan betul akal teh. pikiran kita, rasio kita itu sebab akibat gitu. Jadinya Ya, mengecilkan ya betul. kehadiran dia gitu loh. So, itu kan kebetulan gitu. Ya gimana ya, Iya, susah iya. kalau orang, kita nggak bisa maksain. Kalau orang tidak, itu ketakjuban melihat sesuatu itu kan tergantung apa yang dicari ya. Bagi seorang pencari dia, gerak kecil aja tuh udah kelihatan gitu, kerasa gitu. Nah, itu yang membuat jiwa kita menjadi makin hidup ya. Hati kan, takwa itu letaknya di qalb. Qalb itu bukan di badan ini. Nggak ada, saya yang belajar anatomi 2 tahun di kedokteran nggak pernah ada, mana qalb, nggak ada. Itu adanya di jiwa. Jadi kan kita punya jiwa ya. Nah, jiwa itu yang tetap hidup ketika kita meninggal nih, badan from dust to dust, dikubur dalam tanah. Kenapa? Kalau ijab kabul ini dari elemen tanah, dari elemen bumi. Earth, fire, air, water, ini tubuh kita tuh unsurnya sama dengan unsur bumi. Maka ijab kabul kembali ke bumi. Ada ijab kabulnya tuh. Makanya suka ada peristiwa ya. Kalau selama hidupnya orang itu musyrik banget,
mendatangkan keburukan, bahkan bumi menolak dia. Atau langsung diazab. Sampai ada pernah tuh ada nauzubillah min dzalik ya. Jadi orang dikebumikan gitu ya. Saking buminya marah nih sama orang ini. He crush it gitu. Karena harus melakukan apa, otopsi atau harus dicek lagi, digali lagi. Udah rusak badan, tulang-tulangnya udah remuk. Mengerikan. Bayangkan kita waduh nauzubillah. Ya jadi kita beriman kepada hari akhirat. Akhirat tuh setelah barzah dan lain sebagainya masih panjang perjalanan, sahabat-sahabat. Bagaimana kehidupan kita di sana, itu kita sedang nata-nata di sini. Sesuai, ya, orang itu akan mati sesuai bagaimana dia hidup. Orang itu akan menghadapi kehidupan di berikutnya sesuai dengan ini kehidupan yang dia tengah lakukan. Maka jangan sepelekan tuh hal-hal seperti itu tadi. Allah menjawab ya. Nah, di situ kita udah terbiasa melihat yang tadi itu, supaya jangan lupa, ini firman Allah Ta'ala loh, kepada Nabi Musa. Karena pertanyaannya, siapa hambamu yang paling bertakwa? Ini dialog sama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengatakan yang banyak berzikir dan tidak lupa. Dengan zikir, tadi mengingat Allah. Ya, kan kalau tidak mencari Allah, bisa aja lempeng tuh kejadian seperti yang Mbak Dia tuh. Udah memang sudah saatnya, udah gitu. Tapi kalau orang itu tidak terbiasa memanggil-manggil dia, tidak terbiasa mengingat dia di semua hal, begitu ke alam sana repot. Itu ditanya, man robuka, kelagapan. Karena si jiwanya nggak pernah punya taste ya, perasaan icip-icip, pernah kehangatan itu nggak pernah, dia nggak punya memori itu. Karena yang jawab bukan raga. Sekarang kita ngapalin, kalau aku itu semua hafalan kita disimpan di sel neuron, sel saraf. Begitu raga meninggal, shutdown, semua mati. Siapa yang diajak berbicara dengan malaikat di sana? Jiwa kita. Jadi supaya kita tidak lupa tentang alam yang akan kita jelang nanti, ayo nih mumpung ada nafas, sahabat-sahabat, ayo mumpung masih ada nafas. Pertama, ya, hidup mesti tertibkan masalah kita. Masa lalu kita supaya nggak menghantui gitu, ya, minta sama Allah, sholat hajat khusus. Kalau perlu memang harus deal dengan seseorang yang memang kita harus minta maaf sama orang itu. Atau udah ya, damai. Supaya kita tutup episode itu. Jangan biarkan kita berjalan dalam kehidupan sambil membawa belenggu-belenggu masa lalu. Itu sangat menghambat dalam perjalanan. What's done is done. Telepon kalau perlu, udah ya kita udahan. Saya pengen memulai sesuatu yang baru. Jangan sampai di alam mahsyar nanti saling menuntut. Nauzubillah min dzalik. Sok, udah maafan. Udah, tutup. Satu-satu ditutup. Dengan begitu kita datang menjelang kehidupan, baggage-nya ringan gitu, nggak mesti banyak, nggak berjalan tuh nggak bawa banyak gembolan, jadinya enak. Ya, terus sambil apapun yang Allah hadirkan di semesta kita, atur dengan baik. Semua punya haknya. Pasangan punya hak, anak punya hak, gitu ya. Jangan sampai in the name of mama mau ngejar Lailatul Qadar, etikaf, semua minggir kamu. Pokoknya nggak begitu beragama itu. Bersuluk itu harus memenuhi, tertib semuanya. Anak Pak, ini ya mama udah bikin ini, izin 2 jam aja. Nah, itu semua dengan harus jangan ada hal atau pihak-pihak yang terzolimi. Nggak boleh ngoyo, namanya suluk itu. Kerjaan beres, ya kan? Masa umat Islam maaf bos, lagi saum, tidur aja di musola seharian lah, gimana? Jadinya dia membawa fitnah buat agama. Saum tuh kan, saum nggak bener kerjanya, nggak begitu. Orang zaman Rasulullah itu perang Badar tuh di bulan Ramadan kan, lagi pada saum, perang. Nggak ada istilahnya saum menurunkan produktivitas, nggak boleh. Kita harus membela agama Allah. Orang saum tetap kantor, tetap fresh gitu. Nabi Isa tuh ya sampai pengen nggak dilihat orang saum,
rambutnya kelimi dirapi, bibirnya dia pakai air digini-gini biar nggak kelihatan kering, biar nggak kelihatan aku lagi saum. Jangan gitu, tetap perform gitu ya. Para pemain sepak bola tuh keren ya, main bola aja gitu. Dia saum tidak membuat dia menjadi tidak perform di dalam hal yang memang dia harus memenuhi amanahnya. Ya, gitu sahabat-sahabat, semoga bermanfaat sebagai bekal memasuki kita mau masuk penggal kedua ya. Ini hampir mau 10 malam terakhir. Siap-siap. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita ketakwaan yang lebih baik, hakut tuqatih gitu pada akhirnya, agar kita bisa menjadi hambanya yang baik dalam kehidupan ini. Sungguh tidak ada kata, perbuatan yang bisa membalas bahkan satu nafas yang dia berikan sehingga kita bisa hidup di sini. And yet kita sudah berpuluh-puluh tahun menggunakan semua fasilitas dari dia Ta'ala. I think it's about time gitu. Kita udahlah berserah diri. Aku beli, kata Allah Ta'ala, jiwa ya, hartanya orang beriman dengan surga gitu. Surga yang dia maksud adalah sebuah kedekatan dengan Allah Ta'ala. Itu surga hakiki. Dan itu yang kita cari. Semoga kita dijadikan hamba-hambanya yang didekatkan pada Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih sahabat-sahabat. Terima kasih Bu Tessa. Ya, semoga Makasih bermanfaat. Teh Tessa. kasih, Sehat-sehat ya Tessa. Teh. Sama-sama, selamat berbuka di Indonesia. Selamat buka, Ya, Selamat udah Selamat buka Selamat ini. berpuasa, Teh Salam Tessa. Teh. Sehat-sehat Iya, Teh. mari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.